Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya, Windy Saputri, dan rekan saya, Vinci Umi Islami. Di sini kami akan membahas tentang pemikiran pendidikan perspektif tokoh Islam dunia. Yang pertama yaitu pemikiran ulama abad klasik tentang pendidikan. Pemikiran ulama abad klasik tentang pendidikan merujuk pada pandangan, konsep, dan kontribusi para cendekiawan Islam yang hidup pada masa kejayaan Islam, sekitar abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi. Dalam mengembangkan teori dan praktik pendidikan, pada masa ini pendidikan dipandang sebagai alat penting untuk membentuk individu yang berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat. Para ulama abad klasik memandang pendidikan sebagai proses pembentukan manusia secara menyeluruh, mencakup seperti aspek intelektual, spiritual, moral, dan fisik. Mereka menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan, tetapi juga untuk membantu kepribadian yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Tokoh pada abad klasik yang pertama yaitu Al-Ghazali pada tahun 1058 sampai 1111 Masehi. Pemikiran pendidikan Al-Ghazali tidak dapat dipisahkan dari pandangan filosofisnya tentang manusia dan tujuan penciptaannya. Dalam karya monumentalnya, Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menguraikan secara mendalam konsep pendidikan yang mencakup berbagai aspek fundamental. Pertama, tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat yang dapat dicapai melalui ilmu dan amal. Pendidikan harus mampu membimbing manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, sekaligus membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua yaitu Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. Dalam karyanya yang terkenal Al-Kanum fi al-Tib dan kitab Al-Syiyashah, Ibnu Sina menguraikan konsep pendidikan yang sangat maju untuk zamannya dan bahkan masih relevan hingga saat ini. Ibnu Sina memberikan perhatian khusus pada pendidikan anak usia dini, yang menurutnya merupakan fase krusial dalam pembentukan karakter dan intelektualitas seseorang. Beliau menganjurkan agar pendidikan dimulai sejak anak lahir dengan memperhatikan aspek fisik dan mental anak. Dalam hal kurikulum, Ibnu Sina mengusulkan pendekatan yang integratif antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu rasional. Menurutnya, kedua jenis ilmu ini tidak dapat dipisahkan karena keduanya berasal dari sumber yang sama yaitu Allah. Metodologi pembelajaran yang diajukan Ibnu Sina sangat memperhatikan aspek psikologi peserta didik. Yang ketiga yaitu Al-Farabi. Pada tahun 870 sampai 950 Masehi, konsep pendidikan Al-Farabi tidak dapat dipisahkan dari pandangan tentang manusia sebagai makhluk sosial dan politik. Dalam perspektifnya, pendidikan memiliki fungsi ganda sebagai sarana pengembangan potensi individu dan sebagai instrumen untuk menciptakan masyarakat yang ideal. Al-Farabi mengaitkan pendidikan dengan tujuan akhir manusia, yaitu kebahagiaan. Ia menyatakan bahwa kebahagiaan dapat dicapai melalui pemahaman mendalam tentang alam semesta, hukum-hukum Tuhan, dan prinsip-prinsip etika. Pemikiran Al-Farabi tentang pendidikan memengaruhi ulama dan filsuf Islam selanjutnya, seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rus. Gagasannya juga menjadi dasar bagian pengembangan filsafat pendidikan di dunia Islam maupun Barat. Dengan visinya yang luas, Al-Farabi dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles dalam tradisi filsafat yang menunjukkan betapa besar kontribusinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu pemikiran ulama abad pertengahan tentang pendidikan. Pemikiran ini mengacu pada gagasan, prinsip, dan pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama dan filsuf Islam selama periode abad pertengahan, abad ke-7 hingga abad ke-15 Masehi, mengenai pendidikan. Pendidikan dalam pandangan ulama adalah abad pertengahan adalah proses transformasi intelektual, spiritual, dan moral yang bertujuan untuk membantu individu mencapai potensi penuh mereka sebagai hamba Tuhan dan khalifah di bumi. Pendidikan diarahkan untuk mencapai kebahagiaan yang meliputi kebahagiaan dunia dan akhirat. Tokoh
pada abad pertengahan ini, yaitu yang pertama Ibnu Khaldun pada tahun 1332 sampai 1406 Masehi. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, pendidikan merupakan upaya peningkatan kapasitas intelektual dan spiritual manusia yang tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya masyarakatnya. Beliau mengemukakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tingkat kemajuan suatu peradaban. Semakin maju suatu peradaban, semakin berkembang pula sistem pendidikan dan keilmuannya. Pemikiran ini menunjukkan kesadaran Ibnu Khaldun akan hubungan dialektis antara pendidikan dan perkembangan masyarakat. Yang kedua yaitu Al-Zarnuji, wafat pada tahun 1223 Masehi. Al-Zarnuji memberikan kontribusi besar dalam bidang pendidikan Islam melalui karyanya yang terkenal Ta'lim al-Muta'alim, Thariq al-Ta'allum. Karya ini menjadi rujukan penting dalam tradisi pendidikan Islam, khususnya dalam hal etika dan metodologi pembelajaran. Pemikiran Al-Zarnuji tentang pendidikan sangat menekankan pada aspek moral dan spiritual dalam proses pembelajaran. Efektif. Beliau menganjurkan metode pembelajaran yang sistematis dan bertahap dengan memperhatikan kemampuan dan kondisi peserta didik. Al-Zarnuji juga menekankan pentingnya diskusi dan muzakarah atau pengulangan dalam proses pembelajaran, serta pentingnya mencatat dan merangkum pelajaran yang telah dipelajari. Selanjutnya yaitu ada pemikiran ulama kontemporer tentang pendidikan. Pemikiran ini merujuk pada gagasan dan konsep pendidikan yang dikembangkan oleh para ulama pada era modern abad ke-19 hingga sekarang. Pendidikan dalam pandangan ulama abad kontemporer adalah proses pembentukan manusia yang utuh atau insan kamil, dengan menekankan pada pengintegrasian nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan modern, dan keterampilan praktis. Pendidikan diarahkan untuk menciptakan individu yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitas keislaman. Di dalam pemikiran ulama kontemporer tentang pendidikan, ada beberapa ulama. Yang pertama yaitu Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai 1905 Masehi. Pemikiran pendidikan Muhammad Abduh tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial politik pada masanya, di mana dunia Islam menghadapi tantangan modernitas dan dominasi Barat. Dalam situasi ini, Abduh melihat urgensi pembaruan sistem pendidikan Islam sebagai kunci kebangkitan umat Islam. Muhammad Abduh juga menekankan pentingnya pengembangan kemampuan berpikir kritis dan rasional dalam pendidikan Islam. Beliau mengkritik metode pembelajaran tradisional yang terlalu menekankan pada hafalan dan taklid, mengikuti tanpa pemahaman. Sebagai gantinya, Abduh menganjurkan metode pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk memahami dan menganalisis materi pembelajaran secara kritis. Dalam hal ini, beliau menekankan pentingnya pemahaman kontekstual terhadap Al-Quran dan hadis serta kemampuan mengaitkannya dengan realitas kontemporer. Yang kedua yaitu Syekh Muhammad Naqib Al-Attas tahun 1931 sampai 2023. Pemikiran pendidikan Al-Attas berpijak pada konsep ta'dib yang menurutnya merupakan istilah yang paling tepat untuk menggambarkan pendidikan dalam Islam. Menurut Al-Attas, ta'dib mencakup dimensi pengetahuan, pengamalan, dan pembentukan adab etika secara integral. Salah satu kontribusi penting Al-Attas adalah kritiknya terhadap sekularisasi ilmu pengetahuan dan pendidikan. Beliau mengembangkan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai respon terhadap dominasi epistemologi Barat yang sekuler. Dalam pandangan Al-Attas, ilmu pengetahuan tidak bebas nilai sebagaimana diklaim oleh paradigma positivistik Barat. Sebaliknya, ilmu pengetahuan selalu terkait dengan nilai-nilai dan worldview tertentu. Oleh karena itu, umat Islam perlu mengembangkan epistemologi dan sistem pendidikan yang berbasis pada worldview Islam. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pemikiran pendidikan tokoh-tokoh Islam di atas menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dalam membentuk individu yang berkualitas secara intelektual, moral, dan spiritual. Masing-masing tokoh memberikan kontribusi yang berharga dalam mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masanya. Pendidikan menurut mereka bukan hanya bertujuan untuk mencetak ahli ilmu, tetapi juga untuk membentuk individu yang bertanggung jawab terhadap agama, masyarakat, dan kehidupan duniawi. Pemikiran mereka sangat relevan untuk diadaptasi dalam konteks pendidikan Islam modern, terutama dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral.
Pemikiran para tokoh pendidikan Islam klasik, pertengahan, hingga kontemporer menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk individu yang berkualitas secara intelektual, moral, dan spiritual. Tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Khaldun, Al-Zarnuzi, Muhammad Abduh, dan Syekh Muhammad Naqib al-Atas telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun konsep pendidikan yang komprehensif baik dari segi metodologi maupun tujuannya. Pendidikan menurut mereka tidak hanya bertujuan untuk mencetak ahli ilmu, tetapi juga memberikan insan kamil yang bertanggung jawab terhadap agama, masyarakat, dan kehidupan duniawi. Mereka menekankan pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral, serta relevansi ajaran agama dengan tantangan zaman. Pemikiran ini tetap relevan untuk diterapkan dalam konteks pendidikan modern guna menciptakan sistem pendidikan Islam yang berdaya saing global tetapi tetap berbasis pada nilai-nilai spiritual.